sih? Halo teman-teman, selamat datang di podcast perpustakaan. Perkenalkan, aku Rafli dari kelas 11 KI 2. Aku Dinda dari 10 PPLG 2. Nah, judul podcast kali ini kami ingin menjelaskan tentang 3 sifat dasar manusia, yaitu pintar, cerdas, dan licik. Nah, dibahas tentang pintar dulu nih ya teman-teman. Kalau menurut aku, pintar itu adalah sesuatu kebiasaan yang telah dibangun dengan cara belajar, berusaha keras, dan terus berusaha bersungguh-sungguh tentang suatu tujuan atau untuk hal tertentu. Semisal untuk ujian, kita malam belajar, ujian matematika kita belajar mungkin H-1, lalu saat hasilnya keluar kita menjadi yang terbaik. Nah, itulah pintar. Jadi intinya hasil yang dari usaha yang kita kembangkan gitu kalau menurut aku teman-teman. Nah, kalau cerdas menurut Dinda apa? Cerdas itu menurut aku itu anugerah yang dikasih sama Allah. Jadi Oh iya langsung anugerah ya guys dari teman-teman. kita itu alami. Iya. Nggak selalu ke akademik. Ada banyak macam. Betul, kecerdasan ada banyak macam mungkin, tapi kalau aku kurang hafal nih kecerdasannya apa aja. Iya, kalau contohnya mungkin kecerdasan visual, terus lalu speaking, ngomong, public speaking, terus apa lagi Din? Kalau speaking itu maksudnya linguistik. Ya, kecerdasan Terus linguistik, ada kayak kecerdasan apa ya, kinestetik. kinestetik, ya, Macam-macam ada 9. kecerdasan berhitung, itu namanya apa kalau berhitung? Itu lebih ke matematika. Iya, matematika lah, perhitungan gitu loh. Kalau aku sendiri kecerdasanku itu aku akui di speaking sih. Jadi skill ngomong gitu loh. Aku sangat-sangat menguasai lah. Mungkin baru ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, tapi secara overall itu kelebihanku. Kalau tidak, kelebihannya apa? Maksudnya kecerdasan gitu loh. Kecerdasan aku sih lebih ke emosional sih kan. Oh, emosional, support gitu, supportive. Nah, ya. Benar. Jadi kalau ada temannya lagi depresi atau lagi kena masalah, mungkin tidak sebagai solusi yang tepat untuk memberikan motivasi hidup gitu loh. Enggak selalu tepat sih kan. Nemenin gitu. Iya. Emang beberapa orang mungkin hanya perlu penemanan di saat-saat dia lagi di titik yang rendah gitu kan. Iya. Orang-orang seperti Dinda yang punya kecerdasan seperti itu sangat bermanfaat gitu loh, teman-teman. Gitu. Nah, Ya, menurut kakak apa nih? Tentang licik itu apa menurut kakak? kalau licik menurutku itu dia oke lah kombinasi dari dua, yaitu pintar dan cerdas. Jadi licik itu ibarat kata dia bisa mempermainkan semua logika, tapi dia manfaatkan untuk hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan, seperti memanfaatkan kelemahan orang, lalu menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Contoh-contoh seperti itu dari sifat licik itu sangat-sangat beragam dan berefek gitu loh Din. Kalau menurut kamu contoh yang lebih spesifik lagi apa dari licik ini? Lebih ke hal-hal yang mungkin ranahnya ke negatif ya kak ya. Ya itu juga bisa masuk sih. Yang bisa merugikan banyak orang terutama diri sendiri. Iya, karena sifat licik itu memang bahaya menurut aku gitu loh. Karena dia memanfaatkan sekitar untuk kepentingan pribadi dan itu pasti tujuannya jahat, kejahatan. Iya. Kalau Dinda pernah ketemu orang-orang licik enggak, Dinda? Pernah sih. Kita pasti pernah. Iya, kita semua pasti pernah lah. Iya, sifat licik itu kita temui gitu loh. Ada contohnya loh dari 3 sifat yang kita jelaskan BTW. Apa itu kak? Kalau pintar itu menurutku itu si penemu coding namanya itu aku nih agak lupa nih, pokoknya dia penemu coding, dia wanita, dia hidup di abad pertengahan lah ininya gitu, yang aku sekilas baca kan teman-teman. Dia jadi belajar karena kan coding itu kan dasarnya kan matematika kan, jadi dia mungkin dia nggak mungkin lagi dia dari kecil dia sudah pelajarin ilmu matematika, dia pintar di dalam hal perhitungan atau hal yang rumit itu. Lalu di saat dia masuk ke bidang sains atau IT di zaman seperti itu, dia mampu membuat sebuah kode untuk sistematis dalam sebuah mesin yang dinamakan dalam coding. Jadi dia memang ada usaha untuk menciptakan sesuatu dari kelebihannya itu. Jadi seperti itu namanya teman-teman, dari definisi pintar menurutku gitu loh. Oke, kalau
Dinda cerdas menurutmu contohnya apa? Agnes. Ibnu Sina, Ibnu Sina, bener. Dia cerdas loh, teman-teman. Dia penemu kedokteran, ilmu kedokteran, ilmu biologis. Jadi memang zaman pertengahan dulu itu dia memang dari Pintar kecil. di hal kedokteran. Iya, pintar dalam kemedisan dokter gitu loh dari kecil karena dia emang suka belajar tentang tubuh manusia, anatomi tubuh manusia gitu loh. Bahkan ada kisahnya loh. Iya, waktu itu kan apa namanya? Ada raja itu sakit, bahkan tabib Bener. susah. Iya. Apa ya? Nggak ada yang bisa untuk mengobati. Terus akhirnya karena Ibnu Sina ini terkenal akan kecerdasannya di bidang apa ya, kedokteran, sebenarnya medisan gitu, dunia kesehatan. Akhirnya diundang ke kerajaan dan akhirnya si raja itu bisa sembuh. Iya, benar. Karena dari ilmunya dia itu ternyata cuma dia yang bisa menyembuhkan si raja dari semua tabib yang ada di kerajaan. Dan ada sesuatu lagi loh, dari cerita itu dia dikasih hadiah sebuah akses perpustakaan kerajaan agar dia dapat lebih mengakses kecerdasannya dalam mengobati orang gitu. Dan itu ilmunya sangat bermanfaat hingga zaman sekarang. Ilmunya masih kepake sampai sekarang. Masih nyambung sampai sekarang karena semua ilmu medis, kedokteran 80-90% tuh dari Ibnu Sina, teman-teman. Asal kalian tahu gitu loh. Apalagi itu di abad pertengahan ya? Iya, dari abad pertengahan sampai zaman sekarang itu sangat-sangat ngefek. Itu udah wah, hebat banget ya Allah. Dulu waktu itu belum teknologi belum ada, belum semaju sekarang. Tapi karena dia cerdas, makanya dia mampu menciptakan hal-hal yang di luar nalar yang sangat bermanfaat untuk semua orang hingga zaman sekarang. Gitu teman-teman. Jadi emang harus dicontoh karena itu teladan yang sangat-sangat baik. Oke Kak, satu lagi contoh. Oh iya. Pengen tahu contoh licik. Oh licik, aku ada satu contoh. Itu dari ini kisah tradisional kita, kisah tradisional Indonesia. Ini namanya Sengkuni. Dari cerita Mahabharata. Tahu kan kalian Sengkuni? Liciknya Sengkuni itu, oke lah, dia pintar dan juga cerdas lah kan, karena dia sebagai pengawal dari kerajaan Mahabharata itu. Nah, liciknya itu dia bisa mengoprak-ngaprik atau dia kayak mengendalikan kerajaan dengan kelicikan itu. Mengadu domba untuk kepentingan pribadi. Untuk kesenangan. Iya, misal dia ada raja nih, dia menyampaikan ke raja A, tapi dia menyampaikan ke prajurit atau rakyat B. Nah, itu kan bikin kesalah sambungan kan, maksudnya nggak sinkron gitu loh. Komunikasinya. Nah, terus akhirnya kacau balau dan endingnya mungkin beberapa kali itu sering terjadi perang antar di kerajaan sendiri. Bahkan kayak berarti parah kan, kok mereka kerajaan sendiri bisa perang gitu loh hanya karena satu orang provokasi. Karena emang orang licik itu sukanya provokasi demi kepentingan pribadinya gitu loh. Iya. Entah itu buat kesenangan atau apapun ya. Iya. Yang jelas itu merugikan sekali. Betul, sangat-sangat merugikan. Dan juga mengapa orang-orang licik ini sangat percaya diri untuk melakukan itu, karena mereka itu nggak punya empati, teman-teman. Mereka nggak punya kayak empati untuk meredam sifat liciknya. Jadi dia nggak bisa mereka itu nggak bisa kontrol sifat liciknya untuk bertahan, itu tahan dalam diri dia gitu loh. Kita tahu kalau sifat licik itu emang mungkin nggak harus dihilangkan, cuma untuk beberapa kondisi kita pakai untuk keselamatan atau untuk melindungi. Tapi kalau tidak bisa dikontrol, maka orang-orang seperti ini akan menjadi sangat di masyarakat, menyusahkan masyarakat gitu, betul nggak menurutmu? Iya, karena itu juga menyusahkan orang lain, juga menyusahkan diri sendiri. Kita harus banyak belajar dari tokoh-tokoh seperti itu dan menjauhi tokoh-tokoh yang licik yang sudah kita bicarakan tadi. Iya. Karena licik itu juga sangat merugikan ya. Iya, betul. Kecuali kalau memang dalam kondisi tertentu itu seperti cerdik ya. Iya, karena cerdas, pintar, licik itu tiga elemen yang dasarnya sama tentang kepintaran pemikiran, adaptif dari pemikiran, tapi yang membedakan adalah tujuan dan juga cara penerapannya. Iya, benar. Kalau Dinda sendiri, menurut Dinda udah bisa menerapkan sifat mana? Aku sih
Kalau aku cerdas sih, aku cerdasnya aku bukan di bidang akademik gitu. Aku lebih Iya, iya, betul, cerdas di betul. bidang kayak apa ya? Aku lupa namanya, tapi cerdasnya itu lebih ke mendalami kayak sebuah perasaan. Lebih suka hal-hal yang Kecerdasan emosional. iya benar. Aku suka banget sama yang hal-hal yang berhubungan psikologi dan perasaan. Ya, aku juga suka mempelajari. Akhir-akhir ini aku mempelajari MBTI nih kak. Oh iya iya, MBTI yang lagi viral itu yang karakter seseorang gitu loh. Iya, jadi kita bisa mengetahui karakter seseorang tuh dari MBTI-nya. Ah iya 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 iya. Cuma aku belum nyoba ya. Mungkin nanti loh ada waktu senggang aku nyoba deh yang apa MBTI itu ya. Kalau aku sendiri ya aku belum bisa dikatakan aku menguasai 3 sifat itu. Iya. Aku lagi di fase ya berusaha mengajar apa 3 fase tersebut terus belajar gitu loh. Jadi memang manusia harus tempatnya belajar, manusia harus belajar. Dan juga kalian juga ini ya, jangan pernah putus asa. Kalau kalian ada dirasa terperang itu teruslah belajar, karena nggak ada manusia yang sempurna. Iya benar. Bahkan ketika apa ya, mungkin nilai kita turun, nilai kita mungkin kurang bagus dari teman-teman kita tuh nggak berputus asa guys. Jadi kayak apa ya, kita harus berusaha, jangan pikirkan nilai-nilai itu nggak terlalu penting. Ya itu kata-kata apa ya? Iya. Nilai itu kayak bentuk apresiasi. Ya apa yang kita lakukan? Ya kita belajar biar nggak terlalu terbebani. Kadang tuh kayak apa ya? Aku sendiri akan perasaan kalau aku ngejar nilai ya, aku pokoknya harus dapat 90 atau 100. Itu kayak aku merasa terbebani. Jadi tujuan aku merubah tujuanku. Balik lagi ya ke tujuan kita. Kalau kita tujuannya untuk belajar, kita pasti mau belajar. Kita nggak peduli nilai kita berapa, yang penting aku belajar. Saatnya ini, ya aku kayak gini. Saatnya itu aku harus kayak gitu. Dan aku juga apa ya, jadi belajar kayak mana yang harus aku ambil dulu, mana yang memang apa ya penting untukku, mana yang tidak terlalu. Iya. Karena apa ya, kita kan remaja ya, kita tuh punya rasa kayak aku pengen nge-explore banyak hal. Misalnya kayak aku tuh suka belajar hal baru, cuma nulisnya satu, aku males. Iya iya, itu penyakit semua orang sih kalau jujur aja. Iya, karena aku juga ngerasa males. Aku pengen rasa tahu aku gini, tapi kadang ada di sisi males, di sisi yang capek gitu. Emang kalau kayak gitu ya di menurutku itu namanya itu optimis. Keoptimisanmu. Iya benar. Aku suka optimis tuh karena aku orangnya overthinker. Tipenya sama kayak sama semua hal suka tak pikirin. masalah itu hal yang sebenarnya tuh nggak terlalu harus dipikirkan ya kan. Iya. Misalnya kayak belajar akademik nih, sebenarnya nilai itu kan kita nggak terlalu mikirin juga kan. Tapi kalau nggak dipikirin juga gimana? Kalau dipikirin gimana? Kalau nggak dipikirin juga gimana? Iya betul. Kalau dipikir stres, nggak dipikir terus stres. Iya, jadi emang mungkin reminder buat kalian tidak perlu jadi seseorang yang sempurna. Kalian fokuslah menjadi seseorang yang memang kalian itu ada bakat. Misalnya gini, kalian ada jadi diri sendiri, betul. Kalian ada bakat menggambar, udah tekuni aja menggambar. Ada yang bakal menyanyi, tekuni menyanyi. Jadi tidak perlu saling iri dengan kelebihan orang lain. Tetap fokus dengan kelebihan diri sendiri, karena di masa depan itulah yang akan membantumu kelak gitu loh. Iya. Aku mau nanya juga karena kadang tuh aku juga sendiri ya, aku tuh kadang merasa kayak insecure gitu loh, kayak aku punya bakat ini dan ternyata ini nggak terpakai di sini. Iya. Bukan kita yang nggak berbakat guys, kita tuh punya bakat. Setiap orang tuh punya bakat menggambar, entah bakat di bidang akademik, entah bakat di kayak misalnya aku bakat yang di cerdas emosional. Jadi aku lebih besar orang ini lagi sedih, jadi aku iya bener, itu membantu banget kalau temannya lagi depresi. Sosok Dinda ini sangat malaikat kalau ada. Aku tuh kayak itu bukan malaikat juga. Iya. Bercanda segitu guys. Let's go deh. Juga dijilid kamu kali. Karena aku juga dipanggil, jadi kayak lebih gampang peka gitu sama orang-orang. Iya. Jadi itu kan karena kita yang nggak punya bakat tuh nggak, cuma kita salah tempat aja gitu. Iya. Kalau kecerdasanku sih speaking sih, aku merasa ngomong sih. Jadi Bikinnya aku itu dari awal pas aku masuk ke kampus juga
Wow, ganteng sekali saya. Iya. Aku mau seselancar selos itu. Betul. Aku masih suka belibet. Iya sama aku juga belibet kok. Aku nggak belum bisa selancar itu, dan juga memang harus terus belajar juga karena aku juga terus belajar. Yang aku katakan manusia adalah tempat yang belajar. Iya, betul. Oke. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Mungkin pembahasan sore kita tentang 3 sifat itu. Semoga kalian semua bisa menerima pendapat kami. Kalau memang nggak menerima juga kita Nggak memaksa. tidak memaksa nih. Kita menerima masukan dari kalian karena kita pemikiran terbuka. Jadi kita tidak pemikiran tertutup. Kita menerima semua saran dari kalian dan mohon maaf kalau ada kata-kata kita yang kurang atau menyakiti kalian gitu loh. Iya nggak Din? Bener nggak Din? Kita minta maaf ya kalau misalnya kita mungkin ada salah perkataan, pengakuan, ataupun hal yang lainnya. Maaf kalau misalnya ada kekurangan. Iya. Harap dimaklumi ya guys ya. Semoga podcast yang kita dalam kali ini bermanfaat buat kalian semua gitu loh. Dan juga nantikan nih, kita nggak podcast cuma sekali ini, kita ada podcast lain. Banyak banget pokoknya pokoknya buat Negacast yang suka nonton, yang rajin suka dengerin Yapin kita, stay tune ya, jangan ninggalin kita karena kita bakal membicarakan hal-hal yang berbobot lagi untuk kedepannya. Betul. Oke. Nantikan podcast selanjutnya. Nantikan podcast selanjutnya ya guys. Dadah.